Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air, sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sampai saat ini 42 korban kecelakaan berhasil dievakuasi dari kecelakaan KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Dengan rincian 30 ditemukan selamat dan 12 orang meninggal dunia. 65 baik jumlah kru maupun penumpang. 30 ditemukan selamat, kemudian 12 meninggal dunia. Jadi 42 yang sudah ditemukan. Alhamdulillah. Dan kami berharap kita bisa menemukan lagi kapal tongkang menabrak kapal motor yang mengangkut puluhan penumpang di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Para penumpang panik berusaha menyelamatkan diri melompat dari atas kapal sebelum akhirnya kapal motor terbalik dan tertabrak kapal tongkang. Diduga mengalami mati mesin, kapal motor hilang kendali dan hanyut tepat di depan jalur kapal tongkang. Kapal mengangkut 40 penumpang. 9 penumpang tidak terdata di manifest. Korbannya. Tim SAR gabungan menemukan 2 penumpang kapal motor yang tenggelam setelah tertabrak kapal tongkang di Sungai Barito. Kedua korban ditemukan tewas sekitar 6,5 km. Tim SAR masih mencari 1 korban lainnya yang tenggelam. Semua pihak ya untuk tim SAR gabungan baik itu dari semua pihak ya untuk tim SAR gabungan baik itu dari semua pihak ya untuk tim SAR gabungan. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, turap penahan jembatan Kali Pamingkis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibatnya jalan menuju 5 desa terputus. Ya Allah! Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Inilah detik-detik longsornya turap penahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirnajati, Desa Ridomana, dan Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Warga terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Karawang.
Sementara itu sejumlah rumah masih terendam banjir di Karawang, Jawa Barat. Seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan sungai. Peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban bernama Amin berusia 60 tahun lansia tersebut dikabarkan menghilang terbawa arus banjir yang berada di tengah sawah akibat luapan Sungai Citarum. Korban diketahui sempat berenang di sekitaran persawahan yang terendam banjir. Saat itu korban hendak mencari puluhan bebek miliknya yang belum juga kembali ke kandangnya karena kondisi banjir yang terjadi sejak Senin kemarin. Namun hingga Rabu siang korban tak kunjung kembali setelah terbawa arus banjir. Sementara motor korban masih terparkir di lokasi. Di sekitar pukul 7 pagi akan mencari ternak peliharaannya bebek yang hilang 40 ekor sejak kemarin. Jadi mengarahnya ke jalur yang masih digenangi air. Kedalaman airnya sendiri sekitar 2 meteran. Nah, si Pak Linmas ini sendiri dia tidak punya keahlian renang dan punya rekam jejak medis sakit asma. Tim SAR gabungan dari BPBD, Tagana, Polri, dan TNI, serta KRI unsur relawan SAR berupaya mencari korban dengan menyisir lokasi pesawahan dengan menggunakan perahu karet. Namun hingga Rabu petang korban masih belum ditemukan, rencananya tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian esok hari. Sementara itu kondisi banjir di 2 dusun air masih setinggi 1 meter lebih. Tercatat rumah warga yang masih terendam sekitar 118 rumah dan 450 jiwa. Sedangkan di Dusun Pangasinan masih ada 265 rumah dan yang terdampak ada 1.100 jiwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Rudi Setiawan yang ada di Karawang, Jawa Barat. Selamat siang, Rudi. Bagaimana proses pencarian korban? Apakah sudah membuahkan hasil? Ya, Jila dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk pencarian korban sampai saat ini masih berlangsung dilakukan oleh TNI dan Polri. Juga ada beberapa tim SAR relawan lainnya. Adapun metode dilakukan untuk proses pencarian ini menggunakan yaitu perahu karet. Ada beberapa yang dikerahkan oleh dari pemerintah, bantuan pemerintah daerah. Dan kemudian juga untuk proses pencarian juga dilakukan dengan metode yaitu melakukan penjaringan menggunakan jala. Dan memang Zila, di mana memang proses lokasi yang saat ini bisa saya dapat gambarkan. Ini merupakan lokasinya cukup luas, di mana memang ini lokasi sebenarnya ini merupakan lokasi sebelah kiri dan sebelah kanan ini merupakan area persawahan, di mana lokasi area persawahan ini saat ini kondisinya tergenang banjir ya, kurang lebih di sini hampir kurang lebih ya 1 meter, bahkan ada yang sampai 2 meter lebih. Jadi di sini hampir menjadi lautan air. Dan di sini ada puluhan hektar juga yang siap panen juga sini terendam banjir. Dan diperkirakan untuk korban yang tenggelam bernama Amin berusia 60 tahun itu merupakan pada sore kemarin, yaitu mereka sedang mencari bebek dan dikabarkan karena saking luasnya diduga mereka kelelahan atau memang karena tidak bisa berenang sehingga korban sampai saat ini dikabarkan menghilang. Dan proses evakuasi pencarian juga masih terus dilakukan yaitu secara bergantian oleh tim Basarnas, yaitu mulai dari TNI dan Polri ataupun dari tim relawan lainnya, dan salah satunya itu Polut Air dari Polres Karawang. Ya, Zila, dapat kami informasikan selain memang di sisi untuk lokasi saya ini berada, ini merupakan lokasi selain banjir di area persawahan yang seperti kayak lautan air, dan kemudian sebelah kanan ini, yang bisa kami gambarkan bahwa di sebelah kanan saya ini masih ada ratusan rumah yang masih tergenang banjir, di mana itu ketinggian masih kurang lebih yaitu 2 meter dan bahkan variasi. Dan sebagian memang ada yang sudah mulai surut, Zila, di mana untuk rumah-rumah warga sebagian sudah ada yang mereka bersih-bersih. Adapun yaitu di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Sebagian Dusun Pangasinan itu mereka warga yang mengungsi, yang tadinya semula mengungsi, sekarang sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan bersih-bersih. Ya, saya sambil berjalan ke arah ke lokasi sana, ya dengan tim SAR, dan bisa kami gambarkan di sini juga ada beberapa tim SAR yang memang saya kebetulan menggunakan perahu karet yang mengikuti tim SAR dan bisa
dapat kami gambarkan bahwa kondisi terkini bahwa saya ini menggunakan perahu dan untuk evakuasi korban sendiri ini akan terus dilakukan sampai menjelang sore hari sampai benar-benar korban ditemukan titik temu. Ya, Zila. Kemudian juga untuk tim SAR rencananya memang jika masih kekurangan atau alat peralatan, pemerintah daerah melalui Kecamatan Teluk Jambe Barat akan melakukan meminta bantuan dari tim SAR di Bandung ya atau di Jawa Barat. Nah, Zila, sementara itu yang dapat kami informasikan dari lokasi tenggelamnya korban yang berada di lokasi banjir di Dusun Pangasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 sudah mulai surut. Warga setempat yang menjadi korban banjir mendesak pemerintah pusat untuk segera menormalisasi anak kali angke yang menjadi pemicu banjir. Ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Pendurenan, Kota Tangerang, yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter saat ini sudah surut. Warga yang dibantu BPBD Kota Tangerang terlihat sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa sampah yang terbawa banjir. Guna menanggulangi banjir, warga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk membangun tanggul dan menormalisasi anak kali angke. Hal ini karena kali angke yang kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Saya berharap Kementerian PU bisa segera melakukan normalisasi kali dan juga peninggian tanggul, mengingat kami warga Ciledug Indah 2, terutama di Kelurahan Pendurenan, setiap musim hujan selalu suka was-was. Warga berharap normalisasi anak kali angke segera dilaksanakan. Selain itu, pembangunan turap dan tanggul kokoh agar bencana banjir tahunan tidak lagi terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.